Oke. Oke, halo guys. Sekarang kembali lagi di kelompok satu. Kita akan berbincang-bincang tentang perbedaan Indonesia. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu emang punya banyak keberagaman, tapi kita tetap harus satu dan menjalani hubungan itu dengan baik agar Indonesia bisa tetap utuh dan berkembang. Nah, hari ini teman-teman saya akan ngobrol ya, teman-teman saya yang cantik-cantik ini, nih, Cini kita dan juga Andiani, Cini Indiani. Mungkin mereka bisa memperkenalkan diri, mulai dari Cini kita dulu kali ya. Oke, halo semua. Nama aku Nikita. Aku dari jurusan Komunikasi Strategis 2019. Hai, Wirya, Diani. Oke. Halo, aku Andiani dari jurusan Strategi Communication angkatan 2021. Mantap. Jadi kita semua ini satu jurusan strategi communication dan hari ini kita akan membahas nih. Biasa kita kan di kehidupan ini kalian gimana sih cara kalian menghadapi perbedaan dalam kehidupan kalian dan apakah menurut saya kan kayak orang tua itu kayaknya berperan sangat penting ya dalam perbedaan itu. Jadi kayak mungkin kalian ada cerita sharing kalau saya nih dulu. Saya walaupun agama saya Buddhis, tapi saya tetap pernah ke sekolah di sekolah Kristen selama 2 tahun. Nah, teman-teman saya itu juga sempat bingung. Nah, jadi itu mungkin kalian ada kejadian sama dan mungkin apa solusinya kenapa kalian bisa seperti itu dan sebagainya. Ada yang ingin cerita? Kalau aku sendiri sih, personally ya. Kalau aku personally sih, kenapa aku bisa menghadapi perbedaan tuh karena first, bokap aku tuh dia beragam Buddhis ya kan. Buddhis, jadi ya kita di rumah pai-pai tuh ya kan biasanya. Terus habis itu tante aku itu dia Katolik. Jadi pas SD tuh sering banget ikut SD ya pokoknya SD sering banget ikut Katolik tuh. Terus karena nyokap pindah ke lingkungan yang dimana lingkungan kerja dia tuh kayak salonnya gitulah, dia punya salon. Nah salonnya itu tuh di ruko belakang samping-sampingnya itu tuh banyak yang beragama Muslim gitu. Nah terus jadi punya teman agama Muslim tuh ya kan. Nah, habis itu jadi ini dong, jadi disuruh kayak coba masuk agama Muslim. Beneran dong, beneran baca ini Al-Quran, diajarin sama Ustadz. Kayak gitu, terus pernah juga tuh sampai pakai hijab yang namanya. Tapi itu nggak bertahan lama sih, paling cuman kayak seminggu atau beberapa hari lah kira-kira. Jadinya ya gitu lah. Akhirnya balik lagi tuh Katolik. Pas masuk SMP, masuk SMP baru tuh kenal yang namanya gereja Kristen. Nah, itu pun diajak sama teman SD. Ya udah dong, 3 tahun Kristen. Sampai sekarang pun menetap di Kristen. Gitu. Kalau Andiani sendiri gimana nih? Perbedaan yang ada di circle aku sih kebetulan budaya ya, culture. Kalau keluarga mama tuh kan kebetulan India. Papa tuh orang Jawa asli, orang Klaten gitu loh. Jadi memang apa ya bisa dibilang cukup jauh ya perbedaan culture-nya. Dari keluarga mama tuh kan masih banyak yang Hindu ya. Indianya masih banyak yang Hindu. Sebagian juga ada Muslim sih. Tapi sebenarnya basically mereka tuh Hindu gitu. Tapi kalau mama sendiri sebenarnya Muslim. Jadi paling berasa kita tuh beda banget kalau kayak di hari-hari raya tertentu gitu sih. Karena jadi kita kan harus merayakan dua-duanya ya. Kayak misal Lebaran ya kita Lebaran. Tapi kalau misal Diwali ya kita Diwali. Terus dan teras juga kita ngerayain. Jadi akhirnya jadi kayak bikin banyak ini sih sebenarnya. Jadi seru sih karena kan jadi banyak ini ya, banyak aktivitas gitu kan. Nggak yang gitu-gitu doang. Jadi kayak setiap tahun tuh lumayan padat lah karena kan harus merayakan dua-duanya. Itu sih paling berasanya Tapi kalau Adiani sendiri berarti kalau kayak gitu kultur di rumah itu kan 2 ya kan? Kayak India sama apa tadi, sorry? Jawa. Jawa. Wah, berarti emang susah banget ya beda kayaknya. Jauh, nyebrang banget gitu. Jadi kalau di rumah tuh mamaku kan kebetulan juga masih membawa kulturnya banget ya, kayak nggak bisa lepas juga kan dia tuh. Orang-orang India tuh susah untuk menyampingkan kulturnya mau kemanapun mereka pergi. Kayak dari yang paling kecil aja deh, contoh makanan mereka tuh kan nggak bisa nggak makan makanan mereka dalam setiap hari tuh kayak pasti harus ada at least satu menu yang kayak Indian food gitu loh. Jadi
mereka tuh nggak bawa culture mereka. Jadi di rumah pun kadang-kadang berkomunikasi sama mama tuh masih suka pakai bahasa Telugu gitu. Sama kakek nenek iya juga gitu deh Tapi itu pokoknya. jadi tapi kalau kayak gitu kamu jadi lebih belajar, so bisa lebih bahasa India ya? Iya ya, jadi wawasan baru sih sebenarnya. Wawasan Seru baru, sih. betul. Berarti emang sebenarnya mindset kita itu yang perlu Kalau diubah ya William dalam sendiri cara gimana tuh? memandangi perbedaan gitu sebenarnya. Teman saya dulu ini pernah ada yang kaget. Mm-mm. Dia saya Buddhis dan saya kan lumayan rutin ke vihara dan dia kaget, Wir, saya kira lu fanatik, Wir. Kok lu bisa mau masuk ke sekolah Kristen? Gue kaget. Gue bilang, bukan berarti kalau kita rutin dalam satu agama, kita harus fanatik dalam satu agama itu. Mindset itu emang, baik-baik lagi ke mindset ya. Sebenarnya mindset itu yang kita harus ubah kayak, lu boleh punya agama, cuman jangan sampai, maksudnya jangan sampai lu terlalu gimana ya, terlalu tertutup dengan agama lain karena emang satu lagi agama itu kan sebenarnya teori-teori yang dibuat ya yang teori-teori apa maksudnya ajaran-ajaran yang banyak dan ajaran itu membuat kita untuk kayak gimana ya semua agama itu sama lah intinya ingin kita membuat punya cara hidup yang baik cara cara jadi bisa masuk surga jadi ya kayak gitu-gitu lah intinya untuk kedamaian jadi kenapa kita harus menutup-nutupi ajaran-ajaran yang luar kan maksudnya dan saya pun menerima itu kayak saya suruh berdoa pakai cara Kristen pakai cara apapun itu maksud saya nggak apa-apa teman saya juga banyak kayak dulu di sekolah saya punya teman Afrika teman India dan jujur ya orang kadang-kadang perbedaan itu yang membuat kita menjadi satu karena kayak mindsetnya lagi-lagi harus diubah sebenarnya mindset berarti kayak emang kalau keluarga kita ditanamkan mindsetnya itu ya dari kecil makanya orang tua itu juga berperan sangat penting sama kayak kita juga harus terbuka mindsetnya mungkin ya seperti itulah yang saya alami kayak ketika mindsetnya udah berubah kayak kepingin tahu tentang agama lain dan emang emang kita harus menyadari bahwa perbedaan itu ada ya jadi itu jadi kayak semua aman nah mungkin kalian ada mungkin mindset kalian mau sharing kayak mindset kalian tentang perbedaan itu gimana cara kalian itu kalau saya seperti itu nah ya Tapi, tapi bener banget sih yang ada namanya perbedaan kayak Nadia nih bokap nyokapnya India Jawa, abis itu lu juga sorry William sendiri juga teman-temannya banyak dari etnis lain itu kayak bikin kita tuh lebih kayak toleransi gitu loh toleransi terhadap sesama perbedaan juga terus kita juga jadi terbiasa gitu loh kayak kita jadi nggak istilahnya nggak fanatik terus kita juga nggak beda-bedain etnis gitu loh itu justru itu emang harus gitu ditanami dari diri kita sejak dini betul banget. nah tadi yang dari Adeni Iya sih, cerita karena kan kalau kita terbiasa ada di dalam lingkungan yang Wirya agak ngelek ya kayaknya. oh Iya, mungkin sorry oke, boleh guys lanjut. sorry guys Ya, karena menurutku juga kalau kita terbiasa ada di dalam lingkungan yang beragam tuh otomatis rasa toleransinya akan perbedaan tuh apapun ya, maksudnya perbedaan apapun itu pasti lebih tinggi sih. Karena kan jadi sebuah keharusan ya kalau udah terbiasa di dalam circle yang beragam gitu loh, semua ada di situ. benar Dari aku. Iya, circle. Bener Sama sih. tadi dari cerita Andiani mungkin saya mau ambil hikmahnya kali. Gara-gara cinta mungkin bisa perbedaan itu bisa jadi satu ya kayak tadi kan ya culture yang berbeda tapi gara-gara cinta jadi satu ya modus-modus gitu ya guys. Oke. Mungkin Betul. Cinta mengalahkan segalanya. cinta itu buta guys Jan. Jadi kayak emang kadang-kadang perbedaan itu justru yang buat fun. Betul. Betul nggak sih guys? Iya, betul. Makanya orang-orang Indonesia kan sekarang kebanyakan kan ya Indonesia yang bener-bener asli Indonesia banyak banget yang nikah atau cari pasangan bule ya kan ya. Banyak banget. Itu banyak banget untuk ya mix culture lah istilahnya nanti anaknya jadi mix culture tuh ya hasilnya hasil yang sangat bagus gitu loh. Iya sih kan jadi kayak apa ya itu sih menciptakan culture baru ya kan kalau mix culture kayak gitu. Iya benar-benar keluarganya, sosialnya gitu sih. Betul. Dan bahkan digital media sekarang itu sangat-sangat membantu untuk menerima perbedaan kayak ibaratnya kayak K-pop itu kan sebenarnya budaya Korea tapi bisa sampai masuk Indonesia dan banyak orang suka ya walaupun beda-beda etnis beda-beda ini tapi semua orang kayak tetapnya tuh malahan terlalu fanatik saya bilang sampai kalau kita ngata-ngatain grup band tertentu mereka bakal bisa bela-belain tuh terlalu fanatik saya bilang kalau ini
Oh Mungkin ada iya, yang Iya, ya, bener ya banget kan. sih. pengaruhnya Ngomong-ngomong nih ya, kencang banget bahas ya. soal fanatik nih ya. Menurut kalian sendiri nih, kan di kebanyakan masyarakat luas ini tuh kebanyakan tuh masyarakat sekarang kayak maaf ya dengan kata kayak Cina lu gitu kayak ngerti kan? Kayak kalau menurut pendapat kalian tuh gimana sih? Banyak orang kayak gitu. Maksudnya kita nggak terikat sama etnis apapun ya di sini ya. Pokoknya kita ngobrol santai aja. Ya, kita santai aja. Gimana kalau menurut kalian? Ya, ada juga dengan kata-kata lain mungkin kayak sorry banget kayak Islam lu gitu. Banyak banget yang ngomong kayak gitu kan. Kalau kalian yuk gimana? Mungkin saya coba berpendapat ya. Mungkin itu kayaknya di zaman dahulu itu benar-benar banyak kayak bapak saya sering cerita dulu itu rasisnya itu benar-benar parah nggak seperti sekarang. Menurut saya sekarang justru udah lumayan berkurang ya. Cuman kalau emang masih ada yang kayak gitu ya cuekin aja kayak gue bangga kok kayak gini kenapa kayak kalian harus itu kayak ya udah berarti emang tuh orang mindsetnya yang salah kita nggak usah bukan berarti dan kita ini yang paling penting menurut saya jangan sampai kita mengeneralisasi kayak semua orang yang misalnya nih yang ngatain kita itu etnisnya etnis A. Kita jangan sampai berpikir bahwa semua etnis A itu seperti itu. Jangan, itu salah. Jadi kayak itu orang ya berarti itu orang yang salah, bukan berarti etnisnya yang salah. Jadi jangan sampai gitu. Jadi kayak menurut saya sih anggap santai aja ya, anggap itu lelucon dan biarin itu lewat aja. Jadi kita nggak usah ambil serius banget karena kalau ambil serius masalah jadi gede. Semua ambil lelucon dan kalian tetap harus berpegang teguh kepada mindset kalian bahwa orangnya yang salah bukan etnisnya yang salah kayak gitu. Jadi kayak kita anggap aja santai kita semua. Jadi tetap ya makanya sebenarnya mindset itu sama prinsip kita jangan nggak boleh hilang. Prinsip itu paling penting, paling penting. Ya itu menurut saya. Mungkin Andiani ada mau tambah-tambah. Sependapat sih sebenarnya sama Wirya. Aku juga tipe yang termasuk orang yang kurang setuju ya kalau ada orang yang mengeneralisasi kayak menyamaratakan gitu kan. Padahal sebenarnya itu karena individunya, bukan karena satu etnis tertentu atau keyakinannya ya atau agamanya. Cuma kan sayangnya masih banyak orang-orang yang nggak paham. Jadi ketika ada heboh-heboh apa yang disalahin itu culture-nya, yang disalahin itu agamanya. Mungkin kasus agama tuh kayak paling banyak kali ya sekarang Betul. kalau ada heboh Agama bawa sama agama perbedaan Ya karena sebenarnya kayak media-media Indonesia juga dan politik Indonesia juga agak menyangkutkan agama di belakang-belakang ini. Ya. Jadi orang jadi kalau misalnya nggak berpikir kritis, kadang-kadang bisa ikut the flow gitu bermakan. ya, Betul. untuk kemakan ya betul. Makan hoax. Iya, jadi Berarti kita kalau sebagai diambil secara kesimpulan, prinsip yang balik lagi prinsip. Betul ya betul. kita juga kalau misalkan kita ketemu orang kayak gitu ya, misalkan kayak ya generasi-generasi sebelum kita nih pasti banyak mikir kayak aduh etnis ini nih aduh jangan bisa dipercaya deh kayak mereka omongannya suka tipu gitu-gitu ya kan itu kan kayak emang asumsi pribadi aja sebenarnya ya kan gimana ya nggak sih menurut kalian iya benar. asumsi pribadi tapi mereka memperluas gitu jadinya kayak keturunan mereka jadi berpikir seperti itu apalagi kalau misalkan keturunannya itu nggak berpikir kritis juga ya kan nah itu tuh bahayanya jadinya keturunan lagi tuh mikirnya kayak etnis ini buruk gitu lah menurut Betul kalian betul. sendiri gimana kalau menurut saya sih gitu. Betul betul. Menurut saya sih emang rantainya itu harus dipatahkan ya, rantai-rantai mindset yang salah. Jadi kayak pakai digital media, solusinya lagi-lagi balik-balik emang ke prinsip hidup kita. Kita harus mengetahui, kita harus mengakui perbedaan itu ada. Tetapi justru perbedaan itu yang membuat kita harus menjadi satu. Kita kayak harus mempelajari, bukan menghalangi, tapi kita harus mempelajari perbedaan itu tersendiri. Jadi itu yang membuat kita akan menjadi satu. Sama satu lagi mungkin saya tambahin karena ini waktunya kita terbatas, mungkin saya cuma kasih singkatnya aja ya, kayak yang penting apa itu namanya kita mindset. Dari tadi saya tekalin ke mindset, karena ke mindset kalau ke mindset kita udah benar dan kita menerima perbedaan, kita mengakui, artinya kita udah bisa hidup dengan perbedaan sama toleransi harus tinggi. Sama satu lagi apa tadi saya lupa kalau nggak salah. Iya, jangan mengeneralisasikan sesuatu karena kayak semua semua agama itu ajarnya baik, kita harus open mindset kayak gitu aja menurut saya. Mungkin dari Andiani ada tambah-tambahan sama sini kita. Iya paling mau nambahin sedikit aja sih ya ya
aku sih berharap orang-orang yang belum cukup memahami atau belum cukup lapang dada menerima adanya perbedaan yang beragam di Indonesia ini ya, dalam hal apapun, terutama etnis, agama. Semoga kedepannya bisa apa ya, punya apa ya, lebih tereducate lah, lebih teredukasi, bisa punya wawasan yang lebih luas lagi soal itu. Jadi supaya nggak terjadi lagi itu kayak tadi dia bilang, menyamaratakan satu keyakinan, ada masalah jadi menyamaratakan satu etnis gitu. Itu aja sih paling. Oke, kalau dari aku sih lebih ke ketika kalian mau dihargain sama orang-orang, etnis apapun itu, agama apapun itu, ras apapun itu, kita juga harus saling gitu loh. Kita pribadi harus bisa menghargai mereka gitu loh. Maka juga nanti mereka juga bisa menghargai kita gitu. Kalau dari aku sih itu aja sih paling. Nah, Udah itu mantap. udah tambah ya. Betul, singkat, padat, dan padat banget itu tadi. Jelas ya. Saling menghormati sama lain ya, itu betul banget. Kayak sila keberapa itu lupa saya. Pokoknya saling menghormati lah. Ya, oke. Satu lagi sih terakhir, satu lagi terakhir. Apapun Tuhan kalian, itu pilihan kalian. Kalian juga harus toleransi ke setiap orang yang agama yang berbeda. Terus juga menurut aku Indonesia akan adanya persatuan tuh kalau kita sama-sama toleransi dan percayalah ke Tuhan kalian masing-masing, tapi tetap open minded gitu. Bijak sekali itu. Mantap sekali. Mungkin kita tutup dengan kata-kata kini kita yang tadi, karena emang sudah padat sekali itu ya. Oke, saya harap podcast ini bermanfaat dan bisa tersebar ya. Jadi kayak bisa memutuskan rantai-rantai tidak toleransi itu. Jadi kita lebih bisa sadar toleransi. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan teman. Terima kasih telah mendengar. Oke, mungkin ya. Oke, saya akhiri podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman. Thank you.